Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia Allah kepada kita semua. Termasuk pada subuh hari ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini sedianya kita akan lanjutkan kajian tafsir juz amma, tapi karena kita akan jelang syahrul Ramadan, maka kita alihkan dari ayat-ayat di juz amma ke ayat-ayat puasa. Hal ini untuk menjadi persiapan bagi kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena persiapan paling utama adalah pemahaman terhadap ibadah yang diperintahkan itu. Di samping ada persiapan fisik, persiapan ekonomi, keluarga, masjid, dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah merangkai 5 ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Mulai dari ayat 183 surat Al-Baqarah, ayat 184, ayat 185, 86, 186 dan 187. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu berkenan menghafal ayat-ayat ini sebelum Ramadan. Insyaallah, walaupun sudah banyak yang sepuh ya, tapi Al-Quran itu Allah mudahkan. Minimal kita mendengar saja 5 ayat ini, karena sekarang mudah. Tinggal membuka HP, kemudian memilih ayat, maka akan ada suaranya. Jadi kita tinggal mendengarkan saja. Lama-lama mendengar, insya Allah menghafal. Setidak-tidaknya ayat 1, 2, 3 lah ya. Baik, kita mulai ayat yang pertama. Inti ayat yang pertama adalah seruan untuk orang yang beriman akan wajibnya puasa Ramadan dan tujuan disyariatkan puasa tersebut ya. Ini inti dari ayat pertama atau ayat ke-183 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Inilah ayat yang pertama dari rangkaian ayat-ayat puasa. Dalam ayat ini kita coba bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, potongan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran banyak panggilan-panggilan.
Ada panggilan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, ya. Panggilan kepada anak keturunan Adam, ya bani Adam. Panggilan kepada nabi, ya ayyuhan nabi. Kemudian panggilan kepada orang-orang kafir juga ada, seperti yang dibaca oleh imam tadi di rakaat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun. Tetapi kalau kita lihat bedanya, panggilan kepada orang beriman itu lebih banyak. Sedangkan panggilan untuk orang kafir tidak langsung Allah panggil, tapi Allah perintahkan nabinya untuk menyeru kepada orang kafir. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi Allah tidak berkenan memanggil langsung orang-orang kafir tersebut. Sedangkan orang-orang beriman Allah panggil langsung, bahkan dalam banyak ayat. Menurut perhitungan yang ada, jumlah ya ayyuhalladzina amanu itu ada 89. Terdiri dari 88 di awal ayat dan 1 di tengah-tengah ayat. Mana yang di tengah-tengah ayat? Perintah bersolawat dan bersalam. Tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi diawali dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau Allah memanggil langsung, sedangkan orang-orang kafir tidak dipanggil langsung, meskipun ada ya ayyuhal kafirun, ini menunjukkan bahwa panggilan ini panggilan kasih sayang. Di samping itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka wa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha'an. Kalau kalian mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, maka pasang pendengaran Anda, pasang baik-baik telinga Anda, karena sesudah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan yang akan Allah perintahkan dan ada keburukan yang akan Allah larang. Jadi ada dua kemungkinan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Bisa perintah karena itu mengandung kebaikan, sehingga Allah ingin agar hambanya itu mendapatkan kebaikan dari perintah itu. Bisa keburukan karena itu Allah larang, karena Allah tidak ingin hambanya terjerumus dalam keburukan itu. Nah, di sini jelas bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kasih sayang Allah. Kalau perintah puasa saja diawali dengan panggilan kasih sayang, berarti banyak manfaat dan kebaikan dalam menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa. Karena itu rasakanlah bahwa perintah berpuasa ini adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, potongan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Asyam. Asyam itu bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya saum, as-saum. Baik asyam maupun as-saum, kedua-duanya digunakan oleh Al-Quran. Asyam atau as-saum secara bahasa artinya al-imsak anis syai', menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau ada orang yang diam saja, tidak mau bicara, dia menahan diri dari berbicara, maka dia disebut shaim. Kalau laki-laki, kalau perempuan shaimah, ya, karena dia tidak mau bicara. Kuda yang tidak mau berjalan padahal sudah ditarik tali kekangnya, sudah dipukul oleh kusirnya,
tetap tidak mau berjalan, kuda itu disebut shaim. Ya, secara bahasa kata sauma yasumu atau as-saum atau as-siyam itu berarti menahan diri dari sesuatu. Pengertian bahasa ini selaras dengan pengertian istilahnya, yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa. Dari sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Jadi tidak 24 jam, hanya kurang lebih kalau di daerah kita ya 14 jam. Kapan disyariatkannya asyam ini? Disyariatkan di tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulan di mana amal soleh kita diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal kita di subuh hari ini, dari kita bangun, sholat tahajud, mungkin ada yang berpuasa, kemudian kita sholat sunnah, sholat subuh berjamaah, berada di majelis ilmu, mudah-mudahan semua diangkat ke hadapan Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi puasa disyariatkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi SAW setelah hijrah itu berada di Madinah hanya 10 tahun. Karena tahun pertama Hijriah tidak ada syariat puasa Ramadan, berarti berapa kali Nabi mengalami puasa Ramadan? 10 kurang 1 berapa? 9 kali. Kalau Bapak Ibu sudah berapa kali menghadapi Ramadan? Tergantung usia ya. Yang paling sepuh berarti paling banyak menghadapi Ramadan ya. Jadi selama di Mekah tidak ada puasa Ramadan, yang ada puasa Asyura. Dan pada awal-awal disyariatkannya puasa itu ada 2 pilihan, mau bayar fidyah atau mau puasa. Jadi tidak langsung puasa semuanya. Nah, tetapi kemudian beberapa waktu dihapus fidyahnya, hanya berlaku untuk orang tua dan orang yang tidak kuat puasa, dan yang kuat puasa harus puasa. Kira-kira kalau pilihan itu diberlakukan sekarang, pilih puasa atau pilih bayar fidyah? Wajah-wajah bayar fidyah. Tapi kata Allah dalam ayat kedua itu nanti, wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik dari memilih bayar fidyah. Itu awal-awal disyariatkan puasa. Jadi kalau diurut tahapan syariat puasa itu, pertama syariat puasa Asyura sempat Nabi wajibkan di awal-awal hijrah ke Madinah. Setelah itu turun perintah puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Puasa Asyura tidak lagi diwajibkan. Man syaa shaumahu wa man syaa tarakahu. Yang mau puasa silakan puasa, yang tidak mau ya silakan juga ya. Karena sudah ada puasa wajib Ramadan. Tapi saat itu Ramadan, puasa Ramadan boleh memilih mau puasa atau mau bayar fidyah. Tahapan ketiga sudah tidak ada lagi pilihan, kecuali hanya bagi yang sepuh yang betul-betul tidak kuat puasa, maka dia boleh membayar fidyah. Atau orang yang sakit menahun, sakit yang tidak sembuh, puasa di Ramadan tidak bisa, membayar qadoknya juga tidak bisa, maka dia bayar fidyah. Adapun terhadap wanita hamil dan menyusui terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi puasa ini luar biasa. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Allah mengatakan was-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi pahala.
Mungkin kita bertanya, bukankah ibadah sholat, ibadah haji kita niatkan karena Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kenapa dalam hadis qudsi tadi Allah kecualikan hanya puasa saja untuk Allah? Bukankah yang memberi pahala semua ibadah juga Allah? Tapi kenapa dalam hadis qudsi tadi akulah yang memberi pahala? Nah, para ulama kemudian menjelaskan diantaranya, puasa itu untukku, Allah yang tahu persis orang itu puasa atau tidak. Jadi bisa jadi dia kelihatan lemas, ya, kelihatan seperti berpuasa oleh orang lain, tapi sebenarnya dia tidak puasa karena sudah makan di rumahnya dan seterusnya. Tapi Allah Maha tahu. Karena itu puasa ini adalah ibadah rahasia antara seseorang dengan Allah. Allah yang memberi pahala itu maksudnya kalau suatu kebaikan itu biasanya dibalas 10, infak atau sedekah itu dibayar 700, ada balasan 1000 kali lipat. Tapi puasa di luar itu, Allah berhak untuk membayarnya lebih banyak dari ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, ini menunjukkan keistimewaan ibadah puasa. Masih mau milih fidyah atau puasa? Ya, sudah tidak berlaku memilih fidyah ya. Nah, kemudian yang ketiga, potongan ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Jadi puasa itu bukan eksklusif umat Islam. Tetapi orang-orang terdahulu juga sudah diwajibkan berpuasa. Tetapi apakah ada perbedaan puasa kita dengan puasa orang terdahulu? Dalam keterangan hadis ada perbedaan-perbedaan. Misalnya orang Yahudi itu puasa Asyura. Ketika Nabi tanya mereka, kalian ini puasa apa? Untuk apa ini kalian puasa Asyura ini? Kata mereka, ini hari diselamatkannya oleh Allah Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah puasa dan kaum muslimin puasa, bahkan sempat diwajibkan. Orang Yahudi juga puasa Senin Kemis. Tapi orang Yahudi berpuasa Senin Kemis itu menurut pendapat mereka, hari Senin Nabi Musa naik ke Jabal Tursina, Bukit Tursina, untuk menjumpai Allah. Hari Kamis Nabi Musa turun dari Jabal Tursina, sehingga mereka berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Kalau kita puasa Senin Kamis karena amal pada hari Senin dan Kamis itu diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi senang ketika amal beliau diangkat dalam keadaan berpuasa. Kaum Nasrani pernah diperintahkan puasa 30 hari. Tapi bersamaan dengan puasa 30 hari itu cuaca sangat panas. Mereka kemudian memindahkan waktu puasa itu ke waktu yang lain. Tapi mereka tambah menjadi 40 hari. Beberapa waktu kemudian rajanya sakit. Mereka kemudian bernazar kalau misalnya nanti rajanya sembuh, mereka akan tambah 1 pekan, jadi 47 hari. Setelah berganti raja, mereka ingin genapkan 47 hari itu menjadi 50 hari. Nah, ini keterangan hadis. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan puasa yang kita jalani dengan puasa umat terdahulu. Tetapi ada juga persamaannya. Persamaannya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Di antara perbedaan lain sebagaimana hadis riwayat Muslim adalah faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Yang membedakan puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur.
Jadi orang terdahulu kalau sudah malam, sudah tidur, nggak boleh makan lagi. Sudah lanjut puasa sampai paginya, sampai terbenam matahari, bahkan sampai setelah Isya baru mereka berbuka. Makanya ada hadis, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Itu juga untuk menyelisihi puasa orang terdahulu, mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Tapi yang disebut sahur itu adalah makan di sepertiga malam akhir. Kalau setelah taraweh kok makan sahur, itu bukan sahur, makan malam atau buka puasa ronde kedua. Jadi kalau mau mendahulukan sahur, tidak ada istilah sahur dan tidak disebut sahur ya. Apalagi alasannya supaya nggak perlu bangun sahur, tidurnya bisa lebih panjang. Nah, itu lebih masalah lagi dengan alasan seperti itu. Padahal sahur itu berkah, berkah waktunya, berkah makanannya. Dan tidak harus makan satu porsi, minum seteguk air pun sudah disebut sahur yang berkah. Karena bisa jadi ada orang yang tidak berkenan makan, tidak punya nafsu makan pada jam-jam seperti itu. Tetapi Nabi melarang kita untuk tidak mengambil keberkahan sahur. Fala tada'uhu, kata Nabi, jangan kalian tinggalkan, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Jadi sudah termasuk sahur. Pokoknya ada yang masuk sudah tentu yang halal. Apakah itu kurma, roti, pisang dan lain sebagainya, sudah termasuk sahur yang berkah. Karena itu selama Ramadan nanti jangan pernah tidak sahur kecuali tidak bangun. Tapi usahakan dengan menggunakan HP-nya, alarmnya dinyalakan, insya Allah bangun. Kalau sudah ada niat di malamnya, insya Allah bisa bangun untuk sahur. Jadi ambil seluruh keberkahan sahur selama Ramadan. Walaupun tidak berkenan makan, ya makan kecil lah ya, atau minum air putih. Kemudian yang keempat, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan disyariatkannya berpuasa ini agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka puasa bukan tujuan. Puasa adalah sarana yang mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Sama dengan sholat, sama dengan haji, itu semua sarana. Jadi tujuannya adalah menciptakan orang-orang yang bertakwa. Kenapa ini yang menjadi tujuannya? Karena kemuliaan di sisi Allah itu hanya bisa diraih dengan ketakwaan, tidak dengan yang lain-lainnya. Misalnya harta benda, kekayaan, jabatan, popularitas, itu tidak bisa meraih kemuliaan di sisi Allah. Jadi Allah telah menetapkan tolok ukur satu-satunya untuk memperoleh kemuliaan di sisinya adalah dengan meningkatnya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, apa itu ketakwaan? Secara umum, ketakwaan itu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, ketakwaan itu ada 4 komponen. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang bertakwa itu harus takut kepada Allah, takut akan ancaman siksaan api neraka, takut melanggar ketentuan-ketentuannya. Jadi itu orang bertakwa. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, suka membaca, tadabbur, mengikuti kajian-kajian Al-Quran dan seterusnya. Itu orang bertakwa. Yang ketiga, wal qanaa'atu bil qalil. Orang bertakwa itu selalu merasa puas
ridho dengan ketentuan Allah dalam pembagian rizki walaupun sedikit. Jadi dia tidak banyak mengeluh dengan sedikitnya rizki yang dia peroleh. Kalaupun dia mendapatkan rizki yang banyak, dia akan berbagi. Itu orang bertakwa. Yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu wal isti'dad li yaumir rahim. Orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Jadi dia yakin betul akhirat itu ada. Hari pembalasan, hari kebangkitan itu ada, dia yakin betul. Sehingga sehari-hari dia hanya mempersiapkan untuk itu. Dia tidak begitu tertarik lagi dengan kehidupan dunia yang menggodanya. Semua aktivitasnya dia persiapkan untuk kehidupan hari akhir. Dia menganggap dunia ini ladang amal untuk akhirat. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib. 4 hal. Al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud agak sedikit beda, bahwa takwa itu ayyuta' wala yu'sa. Orang takwa itu hendaklah mentaati Allah, bukan bermaksiat kepada Allah. Ayyuzkar wala yunsa. Orang bertakwa itu mengingat Allah, tidak melupakan Allah. Kemudian yang ketiga, ayyushkar wala yukfar. Orang bertakwa itu selalu bersyukur dan tidak kufur. Ini sejalan dengan doa yang diajarkan Nabi kepada Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini ayat yang pertama ya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita hingga ke bulan Ramadan nanti. Allahumma amin. Berikutnya ayat yang kedua, ayat 184. Isinya atau kontennya berkaitan dengan keringanan atau rukhsah bagi orang-orang yang tidak kuat menjalankan ibadah puasa karena uzur syar'i dan apa konsekuensi bagi mereka. Pada dasarnya puasa itu wajib, tapi pada kenyataannya ada orang yang tidak kuat, mungkin karena sakit, mungkin karena bepergian, mungkin memang karena usia sudah sepuh. Nah, apa konsekuensi kalau tidak berpuasa? Dijelaskan pada ayat yang kedua ini. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yaitu antara 29 atau 30 hari. Potongan ayat ini sebenarnya menunjukkan keringanan, bahwa puasa yang diwajibkan itu tidak sampai 2 bulan, 3 bulan atau setahun. Hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Jadi antara 29 atau 30 hari. Dalam bulan Qamariyah tidak ada bilangan bulan 28. Tidak ada bilangan bulan 31. Kalau bulan Masehi ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Nah, di bulan Qamariyah antara 29 dan 30. Jadi sebentar. Bahkan menurut penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Ainus Shams di Mesir, bahwa bagian tubuh yang mengelola makanan ini perlu rehat. Dalam 1 tahun itu idealnya rehatnya 1 bulan, sehingga dia bisa kembali bertugas selama 11 bulan berikutnya, kemudian rehat lagi, bertugas lagi 11 bulan dan seterusnya. Maka syariat Allah ini sudah sesuai dengan keadaan tubuh manusia. Walaupun rehatnya itu tidak full 24 jam dalam 1 hari ya, mungkin rehatnya itu 14 jam. Tapi ada rehatnya. Tidak terus mengelola makanan setahun penuh ya. Nah, rehat itulah
dijadikan untuk memperbaiki sel-selnya sehingga dia siap untuk bertugas 11 bulan berikutnya, kemudian istirahat lagi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, hendaklah dia mengganti yang tidak puasa itu di hari yang lain. Ini berarti keringanan bagi orang yang sakit dan bepergian. Bagi yang sakit, ahlus zahiriyah memandang sakit apapun pokoknya sakit. Nah, tapi ini alasan yang tidak begitu kuat ya. Sudah tentu sakit yang dimaksud di sini menurut pendapat yang kuat, sakit kalau memperparah sakitnya jika puasa, atau sakit yang memperlambat kesembuhannya. Itu kriteria sakit yang membolehkan dia berbuka. Kalau sakit yang tidak mempengaruhi dirinya, kalau dia berpuasa, ia tetap berpuasa. Sakit apa kira-kira? Panu kurap apa? Kudis ya. Dan seterusnya yang tidak mempengaruhi ya tetap puasa. Tapi bagi sakit yang menahun tidak termasuk mengganti, tidak masuk dalam kategori bagian dari potongan ayat ini. Nanti dia masuk pada potongan ayat berikutnya karena sudah tidak kuat puasa, tidak kuat mengganti. Jadi bayar fidyah. Begitu pula orang safar, ya. Safar, kalau safarnya nyaman, naik pesawat, dijemput, ya, tidak ada hal-hal yang begitu, ya puasa aja. Tapi kalau memang berat perjalanannya, ya berbuka. Karena pernah Nabi berjalan bersama rombongan sahabat, ada yang puasa, ada yang tidak. Berarti ini menunjukkan boleh puasa, boleh juga tidak. Nah, pada saat itu yang tidak puasa itu tugasnya lebih banyak, membawa barang-barang bawaan rombongan. Sehingga Nabi bersabda, hari ini yang tidak puasa memborong pahala. Kenapa? Karena dia yang bawa alat-alat atau perlengkapan yang diperlukan oleh Nabi dan para sahabat. Sedangkan yang puasa terlihat lemas ya. Jadi kalau keadaan perjalanannya itu ringan, ya lanjutkan saja puasanya. Kalau keadaan perjalanannya itu berat, maka boleh mengambil rukhsah. Allah senang rukhsahnya diambil. Tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Karena keutamaan berpuasa itu. Sehingga hambanya tetap dapat kebaikan walaupun saat itu dia ada uzur sehingga tidak puasa. Nah, masalahnya orang cari-cari alasan untuk bepergian atau pura-pura sakit supaya tidak puasa tapi tidak mengganti. Nah, ini yang jadi masalah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang betul-betul tidak kuat, misalnya ada orang sepuh, laki-laki maupun perempuan, ada yang sakit tak kunjung sembuh, sakit menahun, atau sebagian pendapat mengatakan wanita hamil dan menyusui, maka bayar fidyah. Ya. Fidyah itu artinya tebusan untuk mengganti tidak puasa itu, supaya tetap dapat kebaikan puasa. Walaupun tidak puasa, tapi ada penggantinya karena keadaan dia. Orang yang sudah sangat sepuh misalnya, Ibnu Umar di masa tuanya juga tidak bisa puasa, sehingga membayar fidyah. Berapa besaran fidyah yang harus dibayar? 1 mud. Ya, 1 mud, bukan jajan di mud kemudian dikasih. Ya. 1 mud itu istilah fikih, 1/4 dari 1 sok. 1 sok itu adalah takaran bayar zakat fitrah. Jadi 1/4 dari takaran zakat fitrah itu adalah bayar fidyah. Ya. Kalau misalnya takaran 1 sok itu 3 kg, berapa 1 mudnya? 750 gram atau 7,5 ons. Ya. Itu minimalnya, karena tidak semua orang
mampu melebihi itu, maka ditetapkan minimalnya seperti itu. Jadi beras atau makanan pokok hanya 7,5 on, tidak sampai 1 kilo. Bagaimana cara membayarnya? Tunggu ada kewajiban. Jangan bayar di awal bulan untuk semuanya. Tunggu ada kewajiban dulu. Misalnya bayar 1 hari ya untuk 1 orang miskin, besok lagi bayar. Atau tunggu 10 hari bayar untuk 10 orang miskin. Tunggu lagi 10 hari berikutnya bayar untuk 10 orang miskin. Atau di akhir Ramadan sebagaimana Ibnu Umar, kumpulkan 30 orang miskin kemudian diberikan fidyahnya, bahkan ditambah THR-nya misalnya. Ya boleh. Karena potongan ayat berikutnya mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang ingin menambah, karena bisa jadi ada orang di masa sepuhnya tambah kaya, mungkin tanahnya laku gitu ya, kemudian asuransinya turun dan lain sebagainya ya. Jadi dia boleh melebihkan dari takaran minimal tadi 1 mud ya. Kemudian ditutup ayat ini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian berpuasa itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi memilih berpuasa itu lebih baik. Jadi kenapa ada puasa sunnah, ada puasa wajib? Supaya orang mendapat kebaikan. Karena kalau puasa sunnah saja itu kadang-kadang tidak mau melaksanakannya. Makanya ada puasa yang diwajibkan supaya mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru 2 ayat, waktu tidak mencukupi, tapi kalau ada 1-2 yang ingin sharing, ingin bertanya, saya persilahkan sebelum kita akhiri. Monggo Pak. Nanti kita akan mendoakan Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.